Karena tradisi ini menjadikan kita konsumtifnya berlebih gitu. Makanya kenapa di setiap lebaran itu konsumtif masyarakat naik tajam karena berlomba-lomba menghabiskan uang. Bahkan ketika THR nggak dapat, gimana caranya? Mohon maaf, cari pinjaman. Iya. Nah ini hanya demi menaikkan gengsi tadi, begitu. Kita sebagai umat muslim harus mempersiapkan masa-masa di mana kondisi hidup kita yang banyak turbulensi. Menyimpan aset dalam bentuk dinar adalah pilihan yang tepat. Mengingat jerih payah kita akan terus berbuah yang bisa dipanen terus-menerus sampai akhir hayat kita, bahkan bisa diwariskan. Ibaratnya gini lah, kan kita muslim, pagi, siang, sore, sholat dan lain sebagainya. Kenapa yang untuk bagian ini kita nggak ikut terlibat? Kan tuntutannya jelas. Ada hadisnya loh. Layatianna ala nasi zamanun layan faufihi la dinar wa dirham. Akan datang suatu masa semua akan jadi abu selain dinar dan dirham. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Kali ini, setelah kita menghadirkan para narasumber pejuang keajaiban, para CTMR yang luar biasa ya, terkait dengan hidupnya yang berubah setelah mengenal mana rezeki, kemudian hutang lunas, tiba-tiba dapat uang banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah dapat uang banyak, menghandle-nya bagaimana gitu ya. Apalagi kita bicara mengenai Hari Raya Idul Fitri. Ada yang dapat THR, ada yang dapat bonus. Ini kadang-kadang suasananya untuk merayakan kemenangan itu harus mengeluarkan uang banyak. Spesial hari ini menjelang Idul Fitri, saya hadirkan seorang praktisi emas. Beliau akan bercerita mengenai bagaimana keuangan dikelola dengan baik sehingga tidak hanya menyimpan uang untuk keberlangsungan kita di dalam keseharian, tapi juga bisa menghasilkan profit malah berlipat-lipat ganda secara eksponensial. Kita sambut saja narasumber yang luar biasa hari ini, Bapak Rozi Uno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Tumal. Terima kasih waktunya, Pak. Siap. Siap menginspirasi ya. Siap. Terkait dengan literasi keuangan, terutama emas. Siap. Pak Rozi, saya ceritakan tadi ya, banyak viewer kita yang mungkin baru dapat THR, baru dapat bonus, mau lebaran, keluarkan ke sana, ke sini dan sebagainya. Dan Indonesia ternyata merupakan sebuah negara yang masyarakatnya itu masuk 10 besar paling konsumtif di dunia, terutama pada saat online shopping. Betul. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kita memang melihat fenomena di masyarakat Indonesia yang saat ini itu khususnya edukasi tentang keuangan tuh masih minim sekali. Sehingga benak di masyarakat tuh punya uang ya harus dihabiskan gitu. Karena mereka belum pernah mendapatkan edukasi ini, khususnya termasuk THR nih. Nah, berapa banyak dari kita punya THR itu sesuai dengan namanya, tunjangan hari raya. Tunjangan harus dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan di hari raya. Padahal sebenarnya kalau dia cerdas, memahami bahwasanya maksud dari THR adalah booster untuk membantu penambahan aset yang signifikan. Aset justru ya? Iya, penambahan aset, bukan untuk dihabiskan. Karena rata-rata justru ketika dapat THR inilah salah satu strategi mendapatkan tambahan aset. Ya di luar kita biasanya kan kalau kerja berarti menukar waktu kita. Tapi dengan tambahan THR justru ini tambahan amunisi kita untuk belanja lagi aset. Gitu. Karena yang saya dengar teman-teman yang pernah umroh di 10 hari lebaran, kemudian hari raya Idul Fitri di sana, di Arab atau di Mekah gitu ya, di Madinah, itu justru hari lebarannya sepi. Tidak euforia untuk menghabiskan uang kemana-mana, jalan-jalan gitu ya. Karena kita memang tradisi. Tradisi. Jadi, betul, tradisi ini yang tidak bisa diputus mungkin ya. Tapi memang kita perlu berjuang di situ gitu. Karena tradisi ini menjadikan kita konsumtifnya berlebih gitu. Makanya kenapa di setiap lebaran itu konsumtif masyarakat naik tajam karena berlomba-lomba menghabiskan uang. Bahkan ketika THR nggak dapat, gimana caranya? Mohon maaf, cari pinjaman. Nah ini hanya demi menaikkan gengsi tadi, begitu. Padahal apalagi pinjol ya, maaf tadi merajalela gitu ya. Merajalela, biasa sekali. Sehingga generasi kita itu begini, ada istilah menjadikan orang tua itu sebagai dana darurat.
Jadi berapa banyak dari masyarakat kita itu nanti kalau saya kehabisan amunisi ya tinggal telepon orang tua. Jadi orang tuanya sebagai dana darurat gitu. Lalu kemudian menjadikan temannya sebagai pay later, pinjem nanti ya, bayar nanti. Nah, ini jadi habitnya masih seperti itu. Betul. Sekarang ya. Iya, bahkan generasi yang sudah jalan orang tua menjadikan anak sebagai dana pensiun gitu. Nah, ini yang harus kita rombak total. Harusnya nggak begitu. Harusnya nggak begitu. Oh, makanya muncul istilah generasi sandwich ya. Yes, generasi ke atas sandwich. supply, ke bawah juga supply iya. gitu. Sudah banyak kita lihat yang kisah artis gitu ya. Salah satu artis itu kan menghidupi 50 keluarganya. Itu kan luar biasa. Akhirnya di masa yang sudah tidak produktif, dia tidak berdaya secara ekonomi gitu. Padahal kalau dia cerdas dulu ketika lagi posisi puncak, harusnya mempersiapkan kondisi tidak nyamannya itu. Karena kan kita belajar dari Nabi Yusuf. Coba Nabi Yusuf itu kan memberikan contoh kepada kita bagaimana 7 sapi gemuk dengan 7 sapi kurus. Maksudnya gimana? Ketika ekonomi sedang baik dalam 7 masa produktif, kita harus mempersiapkan 7 masa yang tidak baik. Seperti itu. Karena itu akan selalu ada siklus itu. Akan selalu ada. Akan selalu ada. Dan itulah alasan kenapa kita harus mempersiapkan di masa itu. Gitu. Coba kita berkaca ke COVID deh. Kan berapa banyak orang akhirnya nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis. Itulah masa sapi kurusnya. Betul. Apalagi ada turbulensi di keluarga. Tiba-tiba ada anggota keluarga nggak sehat. Tiba-tiba bisnis nggak bagus. Tiba-tiba dan seterusnya. Selalu ada turbulensi hidup. Nah, mempersiapkan masa-masa itulah kita harus kondisi sedang tenang gitu, bukan kondisi kita lagi nggak tenang baru mempersiapkan, nggak ada waktu gitu, waktu udah habis. Udah gitu. habis ya. Oke, baik Pak Rozi. Tadi kan disampaikan bahwa ada 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk. Ini kalau masa-masa sebelum Lebaran begitu dapat bonus THR gitu ya, dari mana-mana gitu. Harusnya nggak langsung dihabiskan. Nah ini nih masa sapi gemuknya gini ya, nggak harus dihabiskan. Betul. Kalau dulu istilahnya menabung pangkal kaya. Nah, ini Pak Rozi sampaikan tadi saatnya untuk membeli aset. Betul. Investasi gitu ya. Nah, cuman gini ya, kita tahu ya. Bahkan kemarin gitu ya. Pemerintah juga dipusingkan dengan IHSG rontok, saham ancur-ancuran gitu ya. Kemudian kalau properti kan tidak liquid. Kalau saya beli tanah, beli sawah, mau jual belum tentu ada yang beli. Betul. Uang nabung, deposito ya Muslim kita tahu lah ya, itu betul. Ada bunga, ada riba dan sebagainya, tapi juga returnnya kecil. Betul. Lalu di mana tepatnya nih harus investasi Pak Rozi? Iya, oke. Kita belajar kejadian yang IHSG ya. Memang kita akui hanya di Indonesia loh. Saya baru lihat hanya di Indonesia berdasarkan data IHSG kita yang posisinya minus. Padahal di negara lain itu surplus semua gitu. Lalu apa yang melatar belakangi terjadinya ini? Ya kalau berkaca ke negara kita, ini efek domino dari kebijakan-kebijakan yang di dalam, termasuk daya konsumsi yang menurun dari masyarakat, terus lapangan pekerjaan yang ternyata nih sudah mulai banyak nih perusahaan-perusahaan pakai strategi, mohon maaf, melay-off kan sebelum momen Lebaran, karena biar nggak keluar THR. Ditambah lagi ada program pemerintah yang seperti makan gizi gratis, yang itu direspon kurang positif oleh beberapa investor. Menyedot ini ya, sumber daya, benar-benar keuangan negara. Betul. Ditambah lagi penerimaan pajak yang defisit. Saya baca kemarin itu defisit kurang lebih 32 triliun. Nah, ini kan menandakan memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita sebagai Muslim yang tahu bagaimana menyelamatkan aset kita, tadi setelah kita pelajari kan ada properti tidak liquid. Ya, kita sudah banyak lihat contoh waktu COVID deh. COVID itu udah lebih dari cukup bukti bagaimana properti apapun tidak mudah jualnya. Hampir semua orang jual. Harga diskon pun nggak ada pembelinya. Bahkan sekarang pun sedang tidak baik-baik saja katanya ya. Supply-nya terlalu banyak dibandingin demand. Karena itu tadi daya beli masyarakat. Daya belinya. Ya, dan masyarakat lebih memilih mempertahankan uangnya. Sekarang itu seni bertahan yang lebih diperlukan. Karena siapa-siapa mereka yang tidak bertahan, ya udah akhirnya hanya jadi bahan bakar, kriminal di mana-mana, ya kan? Nah, maka aset apa yang paling bagus? Yang paling bagus adalah emas. Ya, emas ataupun dinar. Kenapa? Karena satu-satunya yang sangat liquid. Terus kemudian
Kalau saya ibaratkan ini, dibanding kita menyimpan aset kita dalam instrumen yang lain dalam bentuk uang, mohon maaf deposito, reksadana, itu ibaratnya kalau saya simulasikan seperti halnya ada namanya eskalator inflasi, ada namanya eskalator dinar atau eskalator emas. Setiap aset yang kita taruh di eskalator inflasi ataupun berupa uang itu terus nilainya turun. Oke. Ya, sebaliknya kalau seandainya kita hari ini punya aset, hanya kita taruh saja di eskalator dinar, suka nggak suka, itu eskalator akan terus naik. Kan ada eskalator turun, ada eskalator naik. Betul. Nah, eskalator dinar adalah eskalator naik tadi. Kita hanya nitip saja di situ. Aset kita terkerek otomatis. Tanpa riba. Tanpa perang. Tanpa membohongi orang. Tanpa investasi bodong. Tanpa bisnis. Tanpa keahlian apapun. Hanya nitip. Maka itulah rahasia dibalik bagaimana seorang muslim berdaya secara ekonomi. Hanya memindahkan jerih payah yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun dalam bentuk aset dinar. Taruh aja di eskalator situ. Habis itu istirahat, ibadah dan seterusnya. Ibaratnya kita sedang mempersiapkan pohon emas yang nantinya buahnya itu terus bisa kita panen. Selamanya, seumur hidup, selama pohon tersebut tidak ditebang. Nah, ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Selama ini apa? Punya uang memang sudah benar disimpan dalam bentuk emas, tapi habis itu dijual seluruhnya. Ini ibaratnya sudah membangun pohon emas, lalu pohonnya ditebang sampai akar-akarnya. Harusnya nggak begitu ya? Harusnya nggak begitu. Okay. Ini mindset yang nggak pas. Harusnya masyarakat itu punya uang dibanding beli tanah, dibanding beli rumah, dibanding beli aset A sampai Z. Stop. Jangan lakukan itu. Apa yang harus dilakukan? Jadikan satu dulu dalam bentuk dinar maupun emas. Tujuannya apa? Ketika mencapai angka tertentu, contoh emasnya ataupun dinarnya mencapai angka 100 dinar atau 1 kilo misalnya. Dengan 1 kilo emas yang nilai hari ini 1,7 miliar, maka setelah disimpan setahun, kita hanya puasa setahun loh kalau sudah simpan dalam bentuk emas. Simpan jangka masa setahun, lalu panen hasilnya. Yang kita panen adalah buah dari pohon emas yang kita punya. Pohon inilah yang bikin hidup kita lebih berdaya. Contoh nih, misalnya Dr. Demul punya 1 kilo, nilai hari ini 1,7 miliar. Ya, 1,7 miliar kalau tahun lalu kenaikan emas itu 40%. Itu melebihi dari aset apapun. Dalam setahun? Setahun, tahun lalu. Itu kan dahsyat banget. Jadi kalau punya uang 1,7 miliar atau emas setara 1,7 miliar, tahun lalu kenaikannya hampir 800 juta. Dengan 800 juta kita bisa pakai buat umroh. Kita bisa pakai buat beli tanah, beli rumah, apalagi bikin bisnis. Itu yang benar. Jadi jadikan semua aset kita dalam satu sapu lidi. Sapu lidi aset kalau saya bilang itu. Jadi buat nyapu aset apapun gampang. Kenyataan di lapangan masyarakat muslim belum teredukasi tentang ilmu ini. Mereka hanya fokus bagaimana punya uang hanya beli satu lidi aset, bukan sapu lidi ya. Satu lidi. Nah, satu lidi ini saya ibaratkan berupa beli tanah, beli rumah, beli mobil atau bisnis yang mungkin lidinya itu rentan gitu. Betul. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, padahal sebenarnya bisnis tidak akan pernah kita bisa kebayang berhasil enggaknya di 3 tahun pertama. Berapa banyak bisnis yang gulung tikar di 3 tahun pertama. Oh, banyak banget. Iya. Startup aja 90 lebih persen itu tumbang di tahun pertama. Betul. Apalagi banyak sekarang kita dengar bisnis-bisnis yang langsung buka 100 cabang. Sekarang nggak ada gaungnya lagi. Ya. Nah, ini maksud saya ketika aset yang kita punya bercerai-berai kayak tadi, itu ibaratnya kita punya sapu lidi tapi satuan. Sekarang buat nyapu apapun nggak akan kuat efeknya. Bandingkan sekarang semua jadikan dalam satu sapu lidi aset, ibaratnya dalam bentuk dinar maupun emas. Setelah disimpan setahun, baru panen hasilnya, panen buahnya, gitu. Jadi uang kita utuh 1,7 miliar misalnya. Kenaikannya itulah yang kita pakai buat justru itu ya. Iya, buat bisnis. Iya. Sehingga ketika bisnis berhasil nggak berhasil, I don't care. Kenapa? Tadi sapu lidi yang utamanya masih ada. Pohonnya masih utuh. Jadi tinggal bersabar tahun depan bikin bisnis lagi.
gitu. Oke, luar biasa nih. Ya. Ini saya udah pengen cepat-cepat ke bank, lihat surat-surat tanah gitu ya. Iya, Menarik harus sekali. begitu. Tapi sebelum lanjut terkait dinar nih, Pak Rozi nih. Siap. Kan tadi ada emas atau dinar gitu ya. Betul. Untuk audiens kita yang belum paham, termasuk saya sebetulnya ingin belajar lebih banyak. Apa sih bedanya antara logam mulia gitu ya, yang dijual di Antam dan sebagainya, dinar, yang saya tahu juga dirham, dan emas perhiasan yang biasa emak-emak nih, ibu-ibu di rumah gitu punya gitu, nyimpennya di sana. Perbedaannya dulu, Pak Rozi. Perbedaan yang pertama, logam mulia umum adalah bahan dasar. Kalau bisa saya bilang itu raw material. Raw material itu ibaratnya nasi sama beras, dia beras. Nah, seperti itu mudahnya memahami. Lalu kemudian dinar itu masuk kategori perhiasan. Dia sudah barang jadi. Ibaratnya nasi sama beras, dia sudah bentuk nasi. Ya kan? Nah, dinar di situ ada komponen biaya desain, biaya cetak, ada biaya pajak di situ. Ya, artinya ada banyak komponen yang ditanamkan di setiap dinar tadi. Lalu kemudian dinar hanya dipakai sebagai alat transaksi, bukan dipakai sebagai alat transaksi, hanya sebagai alat simpan. Dan dinar itu satuan gram, di mana satu dinar itu setara 4,25 gram. Oh, satu dinar itu setara 4,25. Betul. Dari zaman Nabi sampai sekarang kita tuntunannya ya simpan dinar dengan satu dinar setara 4,25 gram. Dulu memang dinar pertama kali dipakai di zaman Bani Umayyah. Saat itulah dipakai sebagai alat transaksi. Tapi karena kita sekarang hidup di Indonesia, maka dinar tidak kita pakai sebagai alat transaksi. Karena mengikuti aturan yang ditetapkan negara. Ya, berdasarkan aturan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang. Bahwasanya mata uang yang sah di Indonesia adalah mata uang rupiah, sehingga dinar hanya sebagai alat simpan saja, begitu. Terus perbandingannya apa dengan perhiasan? Kalau perhiasan umum itu seperti cincin, gelang, itu masuknya emas dengan kadar di bawah 22 karat. Gitu. Jadi kenapa sih harus 22 karat perhiasan yang gelang, cincin, anting? Karena untuk memudahkan membentuknya dia menjadi sebuah perhiasan. Ada komponen tembaga lain yang masuk di situ. Oh, karena modelnya itu membutuhkan kelenturan misalkan untuk dibentuk dan sebagainya. Karena kalau dinar itu emas 24 karat. Dinar Khorozikin khususnya ya. Itu emas 24 karat dan murni sebagai alat simpan, bukan alat berhias. Bukan alat berhias. Betul. Karena sifatnya lunak, jadi kita nggak bentuk gelang, cincin dan lain sebagainya gitu. Hanya sebagai alat simpan saja. Sedangkan kalau perhiasan umum yang ibu-ibu beli itu biasanya kadarnya rendah. Dan ketika jual biasanya suka-suka toko emas. Mengacunya dari mana? Kadang kala, seringkali itu toko emas mohon maaf nakal. Emas ibu-ibu yang dibeli ini nggak mengikuti kenaikan emas dunia. Ini yang kurang fair sebenarnya, Dr. Lumul. Artinya harusnya mereka mendapatkan hak dari selisih kenaikan emas dunia. Realita di lapangan, kalau mau jual lagi hanya dihargai selisih kwitansi. Jadi kalau beli sejuta, Bu, nanti kalau jual lagi ditambah 50.000. Artinya hak kita hilang di situ. Makanya dilihatnya surat emasnya mana, surat belinya ya ditambahin dia gitu ya. Kalau nggak ada itu, udah suka-suka dia. Kalau mau harga segini, kalau nggak mau ya udah. Nah ini pasar nggak sehat. Ya tapi kadang-kadang saya juga dengar gini Pak Rozi, ini modelnya udah jadul Bu, dijual lagi susah, jadi turun dari harga yang pembeliannya itu pernah dengar saya gitu ya. Memang itulah cara-cara toko emas. Mohon maaf ini ya. Kok bisa tahu Pak? Ya karena rahasia dari mereka. Bagaimana memaksimalkan potensi keuntungan dari toko emas itu dengan cara apa? Oh ini model lama, kwitansi hilang, lalu kok patah, terus ini kok buram dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ini nggak fair. Emas adalah emas. Nggak ada namanya anak tiri, anak durhaka, anak pungut ya. Ibaratnya kayak tadi kan emasnya dibeda-beda. Gitu hanya persoalan itu. Harusnya emas mulia dari zaman dahulu. Kalau dirham Pak Rozi apa? Nah kalau dirham sendiri di Indonesia perak ya bahannya ya. Oh perak gitu ya. Iya. Bahannya perak. Dan kita sendiri nggak memakai dirham ya. Karena kalau sudah dirham peraturan di Indonesia berarti sudah memang ada sebagian yang sudah simpan ya, tapi kita hanya fokus di dinar saja. Dinar ya, berarti variasinya untuk bahan dasar emas tadi adalah ya
bahan dasar aslinya LM gitu ya, logam mulia gitu ya, dinar, dan perhiasan kurang lebih yang kadarnya di bawah aslinya gitu ya, raw materialnya. Kalau dinar sebenarnya kita itu biasanya beli logam mulia umum batangan. Dan itu biasanya kita lebur. Nah, kita lebur baru kita cetak sesuai dengan desain-desainnya tadi. Karena itulah salah satu ikhtiar dan cara kita mensiarkan, menghidupkan sunnah. Ya, karena di setiap kepingan itu kan ada ukiran doa-doa di situ. Maka menumbuhkan kecintaan bagi seorang muslim terhadap agamanya dengan ukiran-ukiran tadi gitu. Bahkan ada salah satu kepingan dinar itu yang Asmaul Husna. Kita bisa berzikir tuh, baca jelas itu. 99 nama Allah itu terbaca jelas. Bahkan yang kalau kita ada 5 dinar itu ayat kursi, kita bisa berzikir di situ. Ada ayat kursi juga. Nah, jadi ibaratnya simpan dinarnya itu value dari kenaikan emasnya dapat, menghidupkan sunnahnya dapat, keberkahannya juga dapat. Apakah semua dinar seperti itu? Dinar yang beredar di dunia lah, dan di Indonesia terutama gitu ya. Kalau melihat dinar dari sejak zaman dahulu, dulu kan tulisannya La ilaha illallah seperti itu kan. Dari dulu memang tulisannya seperti itu. Iya. Dan semakin ke sini, ya tentu identiknya namanya perhiasan. Di situ ada ukiran-ukiran. Beda dengan logam mulia umum, tulisannya cuma 1 gram, 2 gram, ya kan? Kalau ini 1 dinar, nanti dibaliknya temanya apa? Seperti itu. Misalnya multazam, kemudian labaik, dan lain sebagainya. Pak Rozi, saya udah jelas nih mengenai LM, dinar, sama perhiasan. Kalau perhiasan umum lah, ibu-ibu juga masyarakat luas sudah tahu beli gitu ya. Tinggal ke toko emas gitu ya. Kemudian jual ke toko emas, walaupun tadi nggak fair sebetulnya ya gitu, kadang-kadang toko emasnya ya gitu. Nah, untuk dinar ini aman nggak sih kita beli? Ada aturannya nggak sih? Misalkan ternyata pedagangnya harus ada regulasi dari pemerintah. Atau nanti gini, satu lagi mohon dijawab nanti. Ini kalau saya beli dinar, jualnya di toko emas bisa nggak gitu? Atau kemana jualnya? Gimana Pak Rozi? Siap, Nah, berkaitan dengan dinar ini terkait regulasi dan lain sebagainya. Perlu diketahui dulu, dinar kita kan kebetulan dinar khairur razikin. Ya, dinar khairur razikin 24 karat. Dan sejauh ini berdasarkan regulasi, mengikuti aturan di Indonesia, dia masuknya perdagangan biasa. Artinya tidak perlu yang namanya OJK, Bapeti, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya OJK, Bapeti itu hanya mengurusi investasi digital ataupun online yang fisiknya nggak ada. Dan mereka biasanya hanya bertugas mengawasi setiap perdagangan yang di situ menghimpun dana masyarakat. Kalau menghimpun dana masyarakat itu perlu diregulasi. Betul sekali. Kalau ini kan perdagangan biasa berarti. Perlu peran pemerintah. Disitulah pemerintah hadir. Makanya kenapa setiap orang yang mendirikan bank pasti yang jadi pengawasnya adalah Bank Indonesia, money changer Bank Indonesia, saham pasti Bursa Efek. Bursa Efek. Lalu kemudian kayak contoh misalnya kayak pialang, itu harus ada izin Bapeti di situ. Karena transaksi digital, fisiknya nggak ada. Kripto, Bapeti, OJK. Ya, karena memang di situ transaksi yang berpotensi resiko sangat tinggi. Nah, sedangkan dinar gimana? Dinar berdasarkan aturan yang berada di Indonesia masuk kategori perdagangan biasa. Sama seperti perdagangan umum, jual beli. Kenapa? Karena situ beli langsung pegang fisiknya. Resiko di mana? Resiko di masing-masing. Paling resikonya hilang dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk hal lainnya gimana terkait dinar? Kita punya asayer sendiri sebenarnya. Asayer itu sebenarnya orang-orang yang punya lisensi memverifikasi setiap emas yang beredar itu sesuai takarannya. Mereka ada lisensi yang itu resmi dari pemerintah. Biasanya orang pegadaian, orang perbankan, ini semua mereka pakai lisensi itu. Dan kita punya asayer yang memang memastikan semua produk kita itu standarnya sesuai, takarannya, kadarnya, dan lain sebagainya, gitu. Terus gimana nanti kalau jualnya lagi, apakah mudah dijual di toko emas? Nah, ini tadi kita berusaha menjaga pasar kita itu sehat, Dr. Ini penting. Setiap menyimpan aset, pikirkan juga kalau mau jual kembali. Kebanyakan orang nggak sadar di sini, simpan emas saja, tapi nggak sadar nanti waktu mau jual lagi
naik turunnya keuntungan emas itu ditentukan oleh toko emas. Iya betul seperti Contoh itu. begini misalnya, tahun lalu kenaikan emas 40%. Karena ketidaktepatan kita menyimpan aset dalam bentuk emas, akhirnya selisih jual kembalinya itu ditentukan oleh toko emas umum yang berkisar 12-20%. Jadi kalau tahun lalu kenaikan 40%, kita berpotensi kehilangan keuntungan 20%. Ya. Nah, kebalikannya ke dinar. Dinar khairul razikin, selisih beli dan jualnya itu hanya berkisar 4-7%. 4-7%. Iya, semakin besar pecahannya semakin kecil spreadnya. Artinya kalau tahun lalu kenaikannya 40%, kita hanya berpotensi kehilangan 4% saja. Kita menikmati 36%-nya, begitu. Terus tadi ada pertanyaan, Pak, kalau saya simpan dinar, mudah nggak jualnya? Mudah sekali. Kenapa? Bahan dasar dia emas, ya kan? Emas 24 karat. Semua mengamini ini adalah uang universal, bisa dibilang begitu. Karena sangat liquid. Mau dijual di negara manapun, laku. Kita sudah buktikan bahwa dinar ini jual di Saudi, jual di Taiwan, jual di Turki, laku semuanya. Artinya toko emas manapun laku. Nah, tapi di luar itu, kita punya sekarang itu ada 13.000 mitra yang tersebar merata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan punya 500 distributor. Artinya ada 13.000 toko yang siap menerima jual kembalinya dinar dengan standar harga sama dari pusat. Dan kita tidak boleh mempermainkan harga sesuai tabel acuan dari kita. Kita berusaha menjaga pasar kita sehat. Artinya apa? Setiap orang yang memegang dinar, kita berikan kepastian jual kembalinya bagus harganya. Ini penting, mengingat orang-orang yang membeli dinar itu kan tujuannya untuk mewujudkan mimpi di masa depan. Betul. Sayang banget kalau sudah menyimpan, niatnya menikmati kenaikan emas, yang ngambil orang lain. Nah, ini kita berusaha, makanya saya bilang dinar itu adalah emas yang jujur. Emas yang jujur. Iya, emas yang jujur. Kenapa? Karena takaran dan lain sebagainya sesuai. Marketnya kita jaga sehat. Makanya nggak boleh kita perjualbelikan di marketplace. Karena marketplace tiap hari naik turun. Naik turun ya. Iya, ini penting banget memberikan kepastian di depan, mendapatkan harga yang pantas. Bahwasanya haknya mereka itu sekian. Kadarnya sekian. Terus nggak ada dibedain itu, ini tahun berapa, ini kemasan apa. Kok ini lecek dan lain sebagainya, nggak ada. Nggak ada ya? Ya, karena emas adalah emas gitu. Dan bahan dasarnya emas murni tadi berarti karatnya sama ya? Sama. 24 karat. Karena emas yang kita beli kan sebenarnya kita itu beli kayak contoh emas antam bersertifikat. Kita itu dari awal memilih bahan nggak boleh emas lokal biasa. Harus emas yang bersertifikat seperti antam. Jadi kalau ditanya, Pak, ini belinya dari emas mana? Luar negeri apa luar angkasa? Oh, dalam negeri nih. Dalam negeri ya? Iya. Bahannya dalam negeri, kita beli dari emas. Bukan selundupan. Bukan gitu selundupan. ya? Kita beli dari Aman mekanisme berarti ya? pasar, barang lokal semua. Maksudnya bahan dari antam dan semua tambang yang punya sertifikat. Jadi emasnya itu harus ada kode serinya. Artinya kayak harta dinata dan lain sebagainya. Baru kita lebur, baru kita cetak. Tanpa penambahan logam lainnya. Ya, hanya dihias tadi dengan ukiran hanya dicetak aja. Dengan ukiran yang itu ukiran. Nah, ketika sudah dicetak, maka komponen-komponen tadi semua ikut. Pajak, biaya desain, biaya cetak. Nah, inilah yang menyebabkan dinar naik sedikit. Tapi sebenarnya bisa dibandingkan dengan logam mulia umum yang edisi gift series. Jadi jadi kalau Dr. Demul mau bandingkan, Pak, bandingannya apa? Dinar dengan logam mulia umum, bandingkan yang gift series. Jangan bandingkan yang masih berupa raw material. Gift series itu apa contohnya? Ya seperti edisi batik, edisi Imlek, edisi apa lagi? Baby born kayak gitu. Itu kalau membandingkan head to head begitu, harga dinar masih lebih hemat 50.000 dibandingkan gift series. Boleh dicek. Boleh dicek dimanapun yang gift series, lihat per gramnya berapa, harga 1 dinar berapa, dibagi 4,25. Nanti ketemu per gramnya itu selalu saya bandingin, rata-rata dinar selalu lebih rendah 40.000 di bawahnya. Soalnya saya pernah juga beli emas gift series itu untuk apresiasi karyawan atau ke customer. Lebih gitu mahal ya. kan? Secara harga waktu itu nggak tahu tuh. Ternyata dinar itu lebih
murah ya dibandingkan itu gitu ya. Iya, lebih murah. Wah, ini teman-teman yang masih menggunakan gift series dari Iya. LM nih bisa pindah ke Dinar ya. Iya, Itu berkah juga bagi perusahaan. berkah juga, betul. Gitu. Mulai konversi nih kayak Iya. gitu. Ibaratnya gini lah, kan kita muslim, pagi, siang, sore, sholat dan lain sebagainya. Kenapa yang untuk bagian ini kita nggak ikut terlibat? Kan tuntutannya jelas. Ya, Ada hadisnya loh. Layatianna ala nasi zamanun layan faufihi la dinar wa dirham. Akan datang suatu masa semua akan jadi abu selain dinar dan dirham. Nah, kita sebenarnya bukan dalam rangka membikin mata uang, bukan, tapi mempersiapkan masa-masa yang sekarang itu sudah mulai kelihatan di depan mata kita loh. Sekarang berapa banyak semua serba digital, apa-apa scan, apa-apa kiris. Iya. Ya, ini sebenarnya bagian dari menghilangkan produk fisiknya. Ketika produk fisiknya sudah mulai dihilangkan, maka perpindahan uang akan semakin cepat. Dan itu dikendalikan oleh saya nggak tahu ya. Ya, Mereka yang berkuasa betul. atas teknologi atau Iya. apa. Coba sekarang QRIS misalkan contohnya naruh di QRIS atau di mana gitu. Iya. Tiba-tiba hilang mau ngapain? Iya, gitu ya. betul. Kalau ini nggak ada fisiknya berarti ya. Betul. Kalau sih, Betul. oke. Ini yang bahaya. Artinya kita itu seakan-akan punya uang, padahal itu ilusi semua. Aset yang real adalah aset yang fisiknya kita pegang. Itu. Banyakan masyarakat merasa dengan digital tadi merasa terus ada deposit dalam situ. Jadi scan belanja, habis itu apalagi ketagihan dengan tanggal Nggak terasa loh gitu. Iya kan? Apalagi gini, contohnya nih, ibu-ibu, mama gitu ya, atau teman-teman yang biasa online shopping ya. Saya tuh membeli barang fisik mengeluarkan uang gitu ya. Untuk beli itu 100.000 itu kayak terasa. Tapi begitu check out langsung auto debit itu kayaknya nggak terasa, tiba-tiba oh segini Karena gitu. cuma angka-angka. Oke. Gitu. Ilusi. Jadi makanya saya bilang itu ilusi. Aset yang kita punya selama bukan fisik itu adalah ilusi. Oke. Saya mewakili viewer kita nih, Oke. memastikan sekali lagi bahwa bahan dasarnya adalah LM yang sah, legal dari Antam, Oke. dicetak gitu ya, tanpa pengurangan karat dan sebagainya, sehingga kalau dijual lagi dimanapun, saya pernah lihat Manas mencoba menukarkan tuh, kalau nggak saya di Mekah ya, di Iya, waktu itu di ya, Mekah. ke toko emas di sana, ya sesimpel mereka mengecek karatnya gitu ya, Iya, ya iya. harganya mengikuti logam mulia itu gitu ya, Iya, logam mulia dunia, karena gitu ya. acuannya dunia. Acuannya dunia. Nah, sekarang Aman ya? gini. Pak, dinar mengikuti harga mana misalnya? Ada orang nanya Ya. begitu. Dinar itu mengikuti harga emas di Indonesia dan dunia. Acuan emas dunia itu semua tahu sama tempe lah. Tahu sama tahu. Bahwasanya acuan dunia misalnya sekarang per 1 troy ounce-nya berapa? Sekarang kan sekitar 3.000-an berapa begitu. Itu semua tahu segitu takarannya. Nggak mungkin di bawah, nggak mungkin di atas. Kalau di bawah dia ngurangi kadar, kalau di atas berarti dia markup. Ibaratnya kita dinar itu juga sama. Semua orang tahu harga berapa dan lain sebagainya. Karena beli bahannya aja udah tahu. Harga 1 kilo ya 1,7 misalnya hari ini. 1,7 miliar. Logika dari mana kita bisa jual lebih murah misalnya? Berarti kan emas palsu yang Emas kita palsu jual. berarti. Kalau kita jual di atas lebih mahal lagi, berarti nggak ngikutin harga standar yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya di Indonesia semua harga emas, toko emas itu harus mengikuti pemain utama, yaitu mohon maaf Antam. Antam adalah kartel di dunia emas di Indonesia. Siapa-siapa yang tidak mengikuti harga sama dengan Antam, maka dianggap beda. Berarti emasnya dapat dari mana? Gitu dipertanyakan. gitu Iya, ya. Oke. memang tidak bisa dipungkiri semua orang Indonesia kiblatnya melihat harga Antam. Antam. Iya, Gitu. pemain utama. Pemain utama. Gitu. Nih, balik lagi ke pembahasan awal Pak Rozi. Iya. Jadi kalau teman-teman misalkan kita berempati ya ke teman-teman yang kena PHK kemarin di pabrik banyak banget, Oke, mungkin dapat siap. uang pensiun gitu Iya, ya. iya. Uang PHK maksud saya. Iya. Kemudian yang pensiun nih, mungkin di Oke. tahun ini gitu ya, entah Oke. guru atau pegawai swasta dan sebagainya. Ini ada uang nih gitu ya. Oke. Cocokkah nih Dinar untuk persiapan masa pensiun atau Oke. uang pensiun dan Oke. seperti apa sih mengelolanya sehingga mereka tidak tadi seperti yang perlu disampaikan. Ini jadi ATM-nya anak. gitu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu tapi aman gitu walaupun Oke. melakukan itu. Gimana, Pak? Oke, ini tips yang perlu kita share ya. Kebanyakan selama ini mindset kita yang harus kita perbaiki. Karena gini, berdasarkan data, semua orang yang pensiun itu hanya 5% yang bertahan uangnya di 2 tahun pertama. Oke. Artinya apa? Ini kan fakta di lapangan ya. Artinya misal contoh ya, perusahaan BUMN baru
mempensiunkan 1.000 karyawannya, per orang terima 2 miliar. Misal ya, ada loh ini, kenapa saya bisa tahu? Ya karena keluarga saya ada. Ada ya, siap. Nah, singkat cerita, itu juga sama, di 2 tahun pertama habis begitu aja. Nah coba bayangkan kalau dia cerdas, misalnya begini, dengan 2 miliar, atau nggak usah tinggi-tinggi deh, misalnya pensiun saya 1 miliar aja misalnya. Dengan 1 miliar, jika dibelikan dinar, ya, jika dibelikan dinar semua nih misalnya, maka di tahun lalu aja contoh ya 2024 itu pohon dari dinarnya ini berbuah sebesar 400 juta. Ini yang saya bilang, hidup dengan itu 1 miliarnya nggak akan berkurang selama pohonnya tidak ditebang. Artinya apa? Setiap orang yang pensiun itu selamanya bisa hidup dengan gaya standar, gaya hidup dia sekarang, bahkan jauh lebih baik. Apalagi masih produktif. Buka produktif. Nantinya Betul. Gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau saya bilang, dengan uang 1 miliar yang dipunya dari uang pensiun akan melahirkan aset-aset soleh. Saya bilang ini anak soleh yang berbakti kepada pemiliknya. Kenapa saya bilang anak soleh? Karena dia tahun lalu berbakti 400 juta. Ya kan? Dengan 400 juta, kalau dia bisa bikin bisnis yang produktif, makanya kalau sudah punya aset soleh, jangan pernah berbisnis dari nol. Nah, ini tips ya. Jadi berbisnislah yang sudah terbukti berjalan 3 tahun. Belilah franchise yang sudah sistemnya jalan bagus. Bukan yang baru buka Jangan, terus tiba-tiba banyak, itu menarik sih, tapi iya, kita gitu. sedekah jadinya. Sedekah. Iya, betul. Sedekah ke owner ya, ownernya. Iya, maka mending dibelikan aset lain yang berbakti lagi gitu loh. Nah, dari situ tadi kan aset soleh melahirkan cucu soleh. Nah, ini cucu soleh nih. Kalau bisnis keduanya menghasilkan. Nah, makanya orang pensiun tadi cukup bikin pohon emasnya. Terus kalau ada yang nanya, Pak, saya kan pensiun, lalu emas kan baru bisa dipanen setelah setahun, Pak. Terus gimana saya untuk hidup 1 tahun ini? Caranya gampang. Dari uang 1 miliar tadi, ya, dari uang 1 miliar misalnya dapat pensiun hanya 1 miliar, besok pensiun, kan bingung nih bulan kedua hidup dari mana? Maka ambilkan dari uang dari pensiun tadi hanya untuk hidup setahun. Contoh nih, gaya hidup kita misalnya 10 juta. 10 juta untuk membiayai hidup bulanan, berarti setahun 120 juta. Nah, dari uang 1 miliar tadi, ambillah 120 juta di depan. Di depan ya? Iya, di depan untuk menghidupi biaya hidup kita setahun, biar nggak ngutak-ngatik lagi nih. Nah, yang sisanya 880 juta belikan dinar. Ya. Nah, berkaca ke tahun lalu 880 juta itu tahun lalu kenaikannya sekitar 9 kali 4 sekitar 360 juta. Kurang lebih ya, 9 kali 4. Bisa hidup untuk 3 tahun lagi. Iya, tapi nggak begitu. Nggak begitu ya? Kita harus kembalikan yang kita pinjam di tahun pertama. Kan tadi kita pinjam 120. Balikin itu. Sehingga masuk lagi ke Sehingga pohon dinar. kita utuh lagi 1 miliar. Nah, ini bisa diwariskan ke anak cucu kita. Pohon emasnya ini. Dan pasti fisiknya ada. Iya, fisiknya ada. Tapi ada banyak bertanya, Dr. Tumul, Pak, kalau Bapak bilang tadi beli dinar 1 miliar, anggap dapat 150 dinar. Terus tiap tahun dipanen untuk memenuhi untuk memanen buahnya misalnya. Itu kan dinarnya berkurang, Pak. Iya, secara dinar berkurang, tapi secara rupiah utuh. Utuh 1 miliar. Jadi misalnya tadi 150 dinar. Di tahun kedua dipanen 30 dinar dengan asumsi kenaikan 40%. Berarti dinarnya berkurang, sisa 120 dong. Iya, dinarnya 120, tapi secara rupiah 1 miliar. 1 miliar. Iya, inilah yang kita mau edukasi ke masyarakat. Iya, apalagi kalau nanti selisihnya tadi dipakai beli asetnya naik. Iya. Bisnisnya alhamdulillah berkembang bisa dan sebagainya ya. Betul. Saya punya teman yang memang sudah praktek ini. Jadi dia itu punya 18 kilo emas. Dari 18 kilo itu tiap tahun dia hanya ambil 10%. Anggap dari 18 kilo itu diambil 1,8 miliar sama dia. Anggap misalnya 18 kilo itu 18 miliar. Karena ngitungnya udah nggak gampang nih, 1,7 miliar. Dari 1,8 itu setiap tahun dia beli franchise. Dan dia selalu beli kayak Alfamart, Indomart, dia beli Kondotel, kayak Swiss Bell, Best Western, yang semuanya sudah tersistem baik. Karena apa? Dia nggak ngurusin A sampai Z, sistemnya sudah bagus. Dan dia cerita ke saya punya 18.
Alfamart. Itu yang berbakti kepada saya hanya 12. Yang 6-nya nggak berbakti dengan baik. Tapi saya nggak peduli karena buat belinya dari pohon aset tadi, pohon emasnya itu tadi. Jadi suka nggak suka, ya dia nggak pernah mikirkan itu. Yang penting beli lagi aset terus bertumbuh. Padahal dia cerita itu semua berawal dari 1 gram pertama. Kalau di dinar 1/4 dinar pertama. Makanya di dinar kita bikin namanya 7 tangga pencapaian menyimpan dinar atau menyimpan aset berupa dinar. Tujuannya apa? Biar teman-teman itu terstruktur, tahu apa yang harus dilakukan. Karena selama ini menyimpan aset atau menyimpan emas nggak tahu tujuannya. Padahal ada tujuannya. Tujuan dari kita menyimpan aset harus jelas. Mencapai entry level pertama. Kalau muslim, maka sesuai tuntunannya simpanlah dinar sampai 20 dinar. Kenapa harus 20 dinar? Nah ini orang pada bertanya nih. Kenapa harus 20 dinar? Karena di setiap 20 dinar ada hak orang lain. Oh, jadi sudah mencapai apa? Nisab ya? Nisab, betul. Udah sampai, kalau udah disimpan setahun, sampai nisabnya, keluarkan zakatnya 1/2 dinar. Itu buat siapa? Buat orang lain. Ini sebenarnya alasan dibalik kenapa emas dari dulu nggak bisa diintervensi oleh perbankan, pemerintah, pengusaha. Karena ada campur tangan Allah langsung. Allah berkepentingan dengan zakat yang kita keluarkan. Betul. Buat orang-orang yang nggak mampu, sehingga jadi berdaya secara ekonomi. Tapi buat kita juga sudah untung kok, emasnya udah ada kenaikan minim 10%. Itu makanya saya bingung kenapa 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir, berdasarkan data emas nggak pernah turun di bawah 10%. Jadi kalau ada orang nanya, Pak, nanti emas ini turun sekarang, jangan pernah jangka pendek, minim setahun. Iya, minim setahun. Kalau udah setahun, maka insya Allah terus kita bisa memanennya. Luar biasa Pak Rozi. Saya udah yakin nih dengan dinar gitu ya. Siap. Mungkin viewer kita juga udah yakin ya, udah dapat penjelasan yang luar biasa, detail, keuntungannya, bahkan keberkahannya gitu ya. Oh iya benar. Keberkahannya ya, dinar khairul zikin terutama gitu. Nah, dinar kan tidak hanya dinar khairul zikin kan? Iya. Ada beberapa pasti di Indonesia banyak. Gitu ya. Betul. Bahkan mungkin ada yang jual ternyata dinar-dinaran gitu ya Pak Asu. Nah, gimana caranya kita memilih dinar yang benar-benar dinar, dan memang itu menggaransi kita bahwa apa yang disampaikan Pak Rozi itu bisa tercapai, karena menyimpan di dinar itu kan ada tujuan di masa depan. Jangan sampai di marketplace nyari tiba-tiba ini dinar begitu keluar ternyata karatnya rendah atau bahkan fiktif. Nih saya mewakili viewer mungkin yang bertanya-tanya, jadi dinar yang mana yang harus saya beli? Gimana Pak Rozi? Siap. Ya. Pastikan ketika memilih dinar itu 24 karat pertama. Pastikan 24 karat. Karena emas di bawah 24 karat itu market kurang menghargai dengan baik. Itu. Pastikan bahan dasarnya. Ada yang seperti itu dijual di pasaran. Ada. 22 karat. Bahkan mohon maaf dijadikan alat transaksi. Ini kan bertentangan dengan di Indonesia ya. Lalu kemudian pastikan juga komunitasnya besar. Ini penting karena ternyata ada loh dinar itu yang dia hanya tanda kutip cabangnya hanya 2 gitu. Nah kita kan 13.500, kurang bukti apalagi kemudahan menjualnya. Bahkan kalau melihat titik di Google Map, setiap radius 5 kilo itu mitra kita itu. Gitu ya, kan kita petain seperti waralaba itu udah semasif itu ya. Dinar khairul zikin 13.500. Kita akhirnya kaget juga baca peta map kita itu. Ternyata dari Sabang sampai Merauke titiknya lengkap. Artinya apa? Memberikan kepastian, jual kembalinya cepat. Gitu. Tinggal serahin langsung. Cash, sangat liquid. Lalu kemudian kemudahan jualnya tidak membedakan tahun dan spread ini penting. Jual kembalinya tadi. Tadi ya. Jangan sampai dinar yang kita beli tidak mengatur itu. Penting ini. Karena ingat, kita kan akan memanennya nanti. Orang kebanyakan selama ini menyimpan itu nggak inget dia akan memanen nanti. Pada saat manen baru di situ terasa. Kok dihargai segini? Saya kan juga lihat emas naik loh. Ini kan hak saya harusnya. Nah seperti ini. Nah di kita siapa-siapa mitra dari 13.500 yang tidak mengikuti harga itu, maka kita off-kan kemitraannya. Ini penting karena kita berkaitan kesungguhan kita
memberikan kepastian dinar adalah emas yang jujur. Gitu. Market sehat dari awal. Market sehat Iya. ya gitu ya. Bagi Kita teman-teman pastikan. yang bingung nih nyari-nyari di marketplace apalagi ya, nggak tahu dari mana, udah jangan pusing-pusing Betul. beli dinar Khairul Rizkin tadi. Betul. Yang beberapa aspeknya parameter untuk membeli dinar yang jujur tadi Betul. sudah terpenuhi kurang lebih gitu Betul. Pak Rozi ya. Betul sekali. Oke. Nah, kita tadi bicara mengenai Muslim Entry level tadi ya. entry level Iya. 20 dinar dan 20 sebagainya. dinar. Oh tadi belum dibahas lebih dalam ya. Gitu 20 dinar. Kemudian ada level yang Next level selanjutnya, lagi, next level 100 lagi, dinar. 100 dinar. Iya, kenapa Oke. 100 dinar? Karena 100 dinar itu rupiahnya 800 juta. 800 juta itu kalau dipanen 10%-nya 80 juta. 80 juta dibagi 12 itu ketemu 7 juta. 7 juta itu sudah di atas UMR Indonesia. Udah di atas ya. Ini alasan dibalik kenapa minim 100 dinar. Karena kerasa. Ibaratnya gini, kita tetap bisa pensiun dengan penghasilan yang sangat tinggi. Hanya mengandalkan dari dinar. Ini yang saya bilang tadi, kenapa semua orang yang pensiun jika cerdas memindahkan asetnya ke dinar, maka sampai dia meninggal penghasilannya stabil segitu. Stabil ya. Iya, 80 juta setahun, Iya, iya, 7 iya, juta per bulan. Hmm. Terus apakah bisa diwariskan? Bisa. Jadi ibaratnya gini, kita sudah punya anak berupa aset soleh yang bisa diwariskan ke anak-anak kita. Coba berapa banyak dari kita itu meninggalkan generasi yang kurang kuat. Karena itu tadi, nggak ada pendidikan edukasi, nggak ada aset yang terbukti bisa diwariskan. Selama ini aset, ya cuma misalnya berupa tanah, ya udah dia menikmati nggak dari situ? Enggak. Jual malah gitu ya. Diwarisi perusahaan. Betul. Kalau sama dengan generasi pertamanya mengelolanya. Kalau enggak kan turun juga. Iya, gitu betul. Ya. Oke. Makanya kalau tadi orang tuanya cerdas, harusnya bisa diputus mata rantai di negara kita itu. Kamu sekolah yang benar, nanti kuliah yang bagus, dapat pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus. Stop edukasi begini. Harusnya gimana? Kalau kita sebagai orang tua putus mata rantainya dengan cara apa? Jangan sampai anak saya melakukan hal yang sama. Stop di kita dengan cara apa? Kalau sekarang kita sudah pensiun, maka perbaiki kesalahan kita dengan cara apa? Jual semua aset kita. Yang berupa tanah, berupa ruko, berupa saham dan lain sebagainya, jadiin dinar. Karena apa? Fisiknya ada. Tidak akan dipermainkan market, tidak akan ada namanya digoreng harganya. Siapa yang bisa menggoreng kendali tangan Allah langsung di situ? Gitu, nggak akan bisa. Baru dari situ penghasilan itulah yang bisa diwariskan. Dan ternyata saya baru menelisik ya ke beberapa mitra-mitra kita dan konsumen-konsumen kita. Berapa banyak dari mereka yang memindahkan asetnya ke dinar, keberkahan-keberkahan hidupnya semakin besar. Makin besar ya. Iya, karena apa tadi? Kesungguhan dia menghidupkan sunnah dengan 20 dinar mengakibatkan orang sekitarnya berdaya kan? Betul. Nah, dari sisi dirinya sendiri berdaya, dia sudah tidak ingat lagi yang namanya tanggal kembar, misalnya kayak 1122 ya kan? Wah, hari ini promo ya kan biasanya. Udah nggak inget karena apa? Fokusnya aset gitu. Oke. Nah, kalau Pak Rozi tadi sampaikan terkait dengan 20 level berikutnya 100 dan sebagainya ya. Mungkin viewer kita nih ada yang, "Pak, saya udah tertarik dengan dinar. Terus kalau ditabung di bank saya tahu kecil bunganya dan saya nggak mau riba lagi. Saham lagi hancur-hancuran gitu ya. Fluktuatif banget, deg-degan tiap hari. Apalagi kripto. Ya, kripto begitu masukin langsung drop gitu ya. Saya nggak tahu harus monitor 24 jam. Pertanyaan mungkin kalau uang saya sedikit gimana? Bisa beli dinar Khairul Rizkin itu berapa sih? Boleh nggak sih sedikit-sedikit dikumpulin gitu? Oke. Nah di kita itu produk terkecil kita adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar. Ya. Itu ada satuannya Ada. dan boleh beli. Boleh. Di berapa? 1/4 dinar sekarang kurang lebih ya sudah menyentuh angka 2 juta. Itu 2 juta bisa lah ya teman-teman ya Misalnya, Pak, ini 2 juta belum mampu. Ya bisa mulai. Kita ada produk di bawahnya namanya MR Gold. MR Gold itu bukan dinar, tapi nanti bisa dipuzzle ke dinar. Oke, itu perhiasan. Bukan, emas. Emas. Emas 24 karat. 24 karat. Nah, Oke. Karena kan memang dinar kita mengikuti satuan 1 dinar 4,25 gram. Oke. Jadi sehingga ketika semakin kecil angka terkecilnya adalah 1/4 dinar. Itu MR Gold. MR enggak, masih 1/4 Memang dinar. masih 1/4 dinar. Masih Iya, ada ya satuan. masih Boleh ada. beli di. Boleh. Oke. 1/4 dinar setara sekarang 2 juta. 2 juta. Iya. Oke. Terus kalau nggak mampu 1/4 gimana Pak? Bisa mulai dengan MR Gold. Kita ada pecahan 0,5, 0,2, 0,1. gitu. Bahkan ada
0,025 emas seharga martabak. Jadi kalau hari ini kita mau beli martabak, tahan dulu lah gitu ya. Dinar aja dulu gitu ya, mencoba. Beli emas pecahan kecil dulu. Pecahan kecil dulu. Nah, nanti kalau udah 0,5 baru upgrade ke seperempat bisa dinar. ditukar. Dan value-nya kurang lebih sama ya. Sama. Maksud saya adalah ya nggak dianggap sebagai perhiasan atau apa, enggak kan? Memang enggak. sama ya. Betul. Cuma Karena pecahannya 24 kecil. karat. Oke. Karena pecahan kecil tadi hanya untuk membantu. Alat instrumen edukasi membantu first beginner yang baru memulai menabung. Oke, luar biasa ya, diajarin dulu nih pakai Emergold gitu ya. Betul. Pak Rozi, di podcast saya dengan para pejuang keajaiban sebelumnya, bahkan di podcast dengan Pak Nasrullah gitu ya, nanya, ini saya di Karawang belinya di mana gitu. Ini saya di Morowali belinya di mana. Itu kemana sih mereka harus bertanya gitu ya, membeli atau linknya di mana ada? Siap. Kita sebenarnya dengan 13.500 mitra tadi, bagi masyarakat umum tinggal buka dinarkr.com. Dinarkr.com. Ya. Nanti kita cantumkan di deskripsi ya Pak Rozi. Dinarkr.com, nanti di situ ada kontak CS. CS akan menghubungkan dengan posisi terdekat konsumen tadi. Misalnya, Pak, saya pengen beli dinar, posisi saya di Morowali misalnya. Baik, Bapak boleh share nggak titik koordinat di mana? Oke, di sini kita langsung buka map kita. Oh, yang terdekat dengan Bapak, Ibu ini nanti akan bantu transaksi Bapak. Oh gitu. Menjualnya juga seperti itu. Tinggal menghubungi lagi yang paling dekat gitu. Semudah itu ya? Semudah itu. Karena ya liquid tadi, kecepatan itu penting. Karena masyarakat kan kebutuhannya juga mendesak. Coba bayangkan, kebutuhan mendesak. Ada kisah dari orang yang beli dinar, tapi dia juga punya aset banyak gitu. Singkat cerita, dia menang tender jalan tol. Menang tender jalan tol kan harus nalangi dulu pakai uangnya. Betul. Dia jual itu ruko, dia jual itu mobil, gak gampang laku. Bahkan mobil Rubicon dijadiin 600 akhirnya juta. Jual murah. Gak laku. Gak laku ya, udah dibanting harga pun ya. Tapi dia inget, dia simpan dinar senilai 2 miliar. Itulah yang dia jual, instan langsung laku. Maka sejak itulah dia langsung, udah, ini terbukti semua aset yang lain gak berbakti pada saya. Di masa kondisi saya butuh, ya kan? Harus nyari dulu pembelinya, harus diiklankan, harus didiskon, masih juga gak laku. Emas mana ada di diskon? Suka gak suka ya harganya segitu. Iya kan? Betul. Kecuali dipermainkan tadi karena perhiasan. Makanya cari yang benar. Ya. Dinar pun gitu ya. Betul. Betul. Oke, Pak Rozi, luar biasa sekali diskusi ini. Saya pikir mengedukasi ya masyarakat terutama muslim ya, atau siapapun sebetulnya yang ingin aman dalam berinvestasi, juga kita bisa menyimpan sesuatu yang mungkin ada keberkahannya, pasti ya gitu ya, keberkahannya. Nah, Pak Rozi, ada yang disampaikan terakhir nih ke audiens kita terkait dengan tadi investasi, aset, mau pensiun dan sebagainya, apalagi nih di masa-masa menjelang Idul Fitri nih. THR mungkin pada saat video dipublish ini mulai masuk rekening nih, daripada gelap mata tiba-tiba check out kemana-mana, apa yang harus dilakukan? Boleh disampaikan ke audiens kami. Siap. Kita sebagai umat muslim harus mempersiapkan masa-masa di mana kondisi hidup kita yang banyak turbulensi. Menyimpan aset dalam bentuk dinar adalah pilihan yang tepat. Mengingat jerih payah kita akan terus berbuah yang bisa dipanen terus-menerus sampai akhir hayat kita, bahkan bisa diwariskan. Menunda kesenangan jauh lebih baik dibanding kita memanen di depan ya. Jadi menunda kesenangan untuk tujuan yang jauh lebih besar itu lebih penting dibanding kita menikmati saat ini. Seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali Pak Rozi. Mudah-mudahan Indonesia ekonominya juga bisa lebih baik, terutama ketika kita masyarakatnya mulai menyimpan uangnya di dinar. Bahkan seperti kita tahu, cadangan emas negara itu kan jadi indikator negara itu kuat atau tidak secara ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Kurang lebih seperti itu Pak Rozi ya. Sampai ketemu di Pejuang Keajaiban berikutnya. Terima kasih.